Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Pak Arceli dan Pak Pangulu selaku dosen dari MPKT 11, kami kelompok FG7 izin mempresentasikan proposal PKM 3K kami yang berjudul Melangkah Bersama Mengurangi Polusi dengan Transportasi Ramah Lingkungan. Proposal ini disusun oleh kelompok FG7 yang beranggotakan Khadijah Salma, saya sendiri sebagai ketua kelompoknya, kemudian anggotanya terdapat Firya Kaputri, Astrid Dwi Yolanda, Deliana Febianti, Anastasia Jasmine, dan Muhammad Naufal Zidan. Dimulai dengan bab 1 yaitu pendahuluan. Hal yang melatar belakangi kelompok kami memilih tema perubahan iklim dalam PKM 3K ini adalah karena perubahan iklim ini menurut United States Global Climate Change Program ini merupakan fenomena perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu yang berdampak negatif pada sumber daya pertanian, air, kesehatan manusia, serta peningkatan karbon dioksida atau CO2. Nah, karena di Indonesia ini maraknya penggunaan kendaraan pribadi ini menyebabkan perubahan iklim itu semakin cepat terjadi. Dan ini merupakan konsekuensi yang kita dapatkan karena kendaraan pribadi tersebut, terutama emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan pribadi itu sendiri. Maka dari itu, kami mencemaskan adanya pencemaran udara yang terjadi akibat penyumbangan polutan dari emisi kendaraan bermotor tersebut, yang dimana di Indonesia itu sudah sekitar 85%, dan polusi kendaraan sendiri menyumbang 100% karbon monoksida atau CO, dan beberapa zat berbahaya lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Maka dari itu, kami FG7 membuat sebuah gagasan futuristik dengan konsep konstruktif dan komprehensif yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan iklim yang kian meningkat dan mengatasi permasalahan dari perubahan iklim tersebut. Dan hal ini itu sejalan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs nomor 13, yaitu tentang penanganan perubahan iklim serta dalam mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat akibat dari emisi karbon kendaraan pribadi tersebut sebagaimana yang ditulis dalam tujuan SDGs nomor 3 mengenai kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Maka dari itu proposal ini kami buat gagasan video konstruktif ini untuk menyelesaikan permasalahan perubahan iklim dan penyelesaian masalah kesehatan sendiri akibat emisi karbon kendaraan melalui penerapan persuasif kepada masyarakat atas kesadaran penggunaan transportasi umum daripada penggunaan transportasi pribadi. Adapun rumusan masalah yang melatar belakangi dari pemilihan tema kami adalah karena belum adanya konsep yang mampu menyelesaikan permasalahan perubahan iklim yang kian meningkat dan menjadi permasalahan dunia, dan juga permasalahan mengenai besarnya emisi karbon yang dihasilkan dari kendaraan bermotor sendiri, dan karena belum adanya video periklanan yang mampu menyajikan kecemasan dunia atas perubahan iklim, terutama di kanal YouTube. Adapun tujuannya dari pembuatan PKM 3K ini, kami berharap dapat memberikan gagasan rencana dan solusi dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim akibat kendaraan bermotor, dengan memberikan rekomendasi konsep pencegahan perubahan iklim dengan penggunaan transportasi umum, dan ini sejalan untuk mewujudkan SDGs nomor 13 dan SDGs nomor 3 di Indonesia tahun 2023. Adapun luaran yang kami harapkan ada 4, yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, video YouTube, dan akun media sosial. Selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh Naufal Zidan. Oke, baik. Jadi di sini kita masuk ke bab 2, yaitu tentang skenario konten. Jadi di poin 2.1 ini ada ide dari konten yang akan kita buat. Untuk temanya yaitu mendorong penggunaan transportasi umum seperti jalan kaki, bersepeda, yang bertujuan untuk mengurangi polusi udara. Dan untuk judul dari konten yang kita buat yaitu melangkah bersama mengurangi polusi dengan transportasi ramah lingkungan. Kemudian untuk premisnya, ada seorang mahasiswa yang tinggal di Jakarta yang mana merupakan kota metropolitan. Kemudian ia menyadari bahwa tingkat pencemaran udara kontribusi memperparah situasi dengan penggunaan kendaraan pribadinya, sehingga ia merasa terpanggil untuk melakukan aksi perubahan.
Oke, hal tersebut ini didasari dari fakta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mana Jakarta ini merupakan salah satu kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia, yang salah satunya disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Maka dibuatnya sketsa ini merupakan salah satu cara kita untuk membantu pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk umum ataupun transportasi ramah lingkungan lainnya. Kemudian kita masuk ke poin 2.2. Di poin 2.2 ini sebenarnya kurang lebih isinya sama dengan poin 2.3, yaitu dengan inti dalam perjalanan Rizky ini merasa sesak nafas dan menyadari dampak dari polusi udara. Kemudian ia di perpustakaan mencari tahu tentang polusi udara dan menyadari bahwa kendaraan pribadinya turut serta dalam memperburuk kondisi. Maka ia beralih kepada transportasi umum dan berusaha untuk menginfluence teman-temannya. Tetapi ia mendapatkan cemoohan. Tetapi Rizky tidak menyerah dan akhirnya perlahan tapi pasti ia mendapatkan dukungan dari berbagai macam pihak dan perubahan mulai terlihat sedikit demi sedikit. Oke, kita masuk ke poin 2.4 karena 2.3 intinya kurang lebih sama dengan poin 2.2. Oke, di poin 2.4 ini ada rancangan naskah skenario. Jadi di scene 1 berlokasi di perjalanan saat menuju kampus Universitas Indonesia. Jadi Rizky dalam perjalanannya merasa sesak nafas karena polusi udara yang ada di sekitarnya. Kemudian di scene 2 yaitu di kampus Universitas Indonesia itu sendiri. Rizky berada di perpustakaan dan mencari tahu tentang polusi udara yang terjadi di Jakarta. Kemudian Rizky berpikir keras tentang kontribusinya terhadap polusi udara dan ia juga mengamati kendaraan bermotor yang biasanya melalu lalang di sekitarnya. Kemudian Rizky mengambil keputusan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi ramah lingkungan. Kemudian di scene 3, yaitu di kampus Universitas Indonesia juga, Rizky ini menghadiri kuliah dan mendiskusikan masalah polusi udara dengan teman-temannya. Tetapi teman-temannya malah menertawakannya dan mencemoohnya, menganggapnya aneh dan ketinggalan zaman. Tapi Rizky menjelaskan alasan dan manfaat menggunakan transportasi ramah lingkungan, namun masih kurang mendapatkan dukungan. Kemudian di scene 4, yaitu di jalan raya, jadi Rizky berjalan kaki menuju halte bus terdekat. Di sana ia melihat banyak orang yang masih menggunakan kendaraan pribadi. Tapi Rizky tetap ingin melakukan perubahan itu dan Rizky naik bus dan mengamati polusi udara di sekitarnya. Kemudian di scene 5, di kampus Universitas Indonesia. Jadi setelah menggunakan transportasi umum, Rizky ini menceritakan pengalamannya menggunakan transportasi umum itu tadi melalui media sosial. Ia berbagi foto dan cerita tentang manfaatnya bagi lingkungan dan kesehatan. Akhirnya beberapa temannya di Universitas Indonesia itu mulai memberikan dukungan dan tertarik untuk mencoba menggunakan transportasi ramah lingkungan juga. Kemudian di scene 6, yaitu di kampus Universitas Indonesia juga, Rizky ini akhirnya mengadakan pertemuan dengan teman-temannya yang tertarik itu tadi. Akhirnya mereka mendiskusikan tentang cara agar lebih banyak orang lagi mau menggunakan transportasi umum. Akhirnya Rizky ini berbagi ide tentang membuat kampanye di kampus untuk mengajak mahasiswa lain bergabung. Kemudian masuk ke scene 7, dengan lokasi yang sama yaitu kampus Universitas Indonesia, Rizky dan teman-temannya itu tadi memasang poster dan flyer tentang kampanye transportasi ramah lingkungan. Mereka mengajak mahasiswa lain untuk menggunakan transportasi umum, berjalan kaki atau bersepeda. Rizky juga memberikan pemahaman tentang dampak positif yang dapat dihasilkan jika banyak orang yang berpartisipasi. Kemudian scene ke-8 di jalan raya. Rizky dan teman-temannya bersepeda bersama. Mereka menunjukkan bahwa transportasi ramah lingkungan bisa menjadi pilihan yang menyenangkan dan sehat. Orang-orang di sekitar mereka akhirnya menjadi terinspirasi dan mulai mempertimbangkan untuk mengadopsi gaya hidup yang serupa. Kemudian scene terakhir yaitu scene 9 di Jakarta. Akhirnya Rizky ini berjalan-jalan di ibu kota yang semakin bersih dan hijau. Ia melihat semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, berjalan kaki, dan bersepeda. Akhirnya Rizky merasa bangga atas perubahan positif yang telah terwujud dan berharap ini menjadi gerakan yang lebih besar. Oke, untuk bab 2 itu saja. Selanjutnya bab 3 akan dilanjutkan oleh Astrid. Oke, untuk bab 3 ini saya akan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan. Yang pertama itu ada analisis masalah dan penyusunan ide.
Ketika kami melihat poin 13 pada The Sustainable Development Goals, kami tertarik membahas penanganan perubahan iklim sebagai ide yang berperan penting dalam mengatasi penggunaan transportasi di Indonesia. Dan yang kedua, kami menentukan target waktu pengerjaan PKM selama seminggu dengan 2 kali pertemuan yang dilaksanakan pada Selasa dengan jangka waktu 3 jam dan Kamis dengan jangka waktu 2 jam. Kami melakukan proses pencatatan atas apa yang kami lakukan dan menyusun proposal selama pengerjaan PKM VGK ini. Sebelum melaksanakan pertemuan awal, masing-masing dari kami melakukan pencarian isu, kemudian Selasa, pertemuan pertama menentukan isu yang paling menarik dan berkaitan dengan masalah lingkungan di Indonesia serta menganalisisnya. Selanjutnya, kami membuat storyboard, mencari sumber referensi, dan melakukan survei lokasi. Di pertemuan kedua, kami membuat penjelasan berupa video. Perekaman video berlangsung selama sehari penuh. Selama proses perekaman video, kami masih sering mengevaluasi tahapan-tahapan yang sudah dan akan kami lalui. Kami juga membicarakan konsep video editing setiap bagian supaya lebih efektif dan efisien. Alhasil, dalam sehari kami sudah selesai membuat video penjelasan. Proses editing video membutuhkan waktu selama 2 hari. Setelah analis PKM, VGK, dan video selesai, kami fokus merapikan laporan akhir yang disusun oleh semua anggota. Sejalan dengan itu, dilakukan juga konsultasi dengan dosen dan dilaksanakannya diskusi kelompok selama pengerjaan. Sebelum itu, kami juga mengeksekusi ide dengan tujuan untuk memiliki gambaran yang jelas dan mempercepat proses pembuatan film tanpa terlewat hal-hal penting yang diperlukan serta sebagai media komunikasi penyampaian ide kepada orang lain. Selanjutnya, membuat skenario akan dijelaskan oleh Anastasia. Baik, pada tahapan ini saya akan menjelaskan mengenai tahap pembuatan skenario. Pada tahapan ini kami menguraikan skrip skenario untuk setiap bagian saat membuat video, mempersiapkan adegan yang berisi 9 bagian, serta melakukan pengambilan gambar sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, di poin 3.5 yaitu mempersiapkan alat dan lokasi pengambilan video. Dengan alat kamera DSLR serta handphone yang dilengkapi dengan tripod dan mic eksternal dengan lokasi pengambilan gambar di kampus Universitas Indonesia dan jalan raya menuju UI. Lalu setelah itu, tahapan selanjutnya 3.6 pembuatan video. Pada tahap pembuatan video, dengan langkah awal yaitu mensurvei lokasi dan pelaksanaan pengambilan video yang berlangsung beberapa kali dengan rentang waktu beberapa hari. Lalu setelah itu 3.7 tahapan editing dan evaluasi. Pada tahap terakhir ini dilakukan sesuai dengan storyboard menggunakan beberapa perangkat lunak seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan Adobe Premiere Pro. Setelah proses editing, kami melakukan tahapan evaluasi guna melakukan tinjauan kembali terhadap hasil video penyuntingan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya bab 4 yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Pada bab ini terdapat 2 subbab, yaitu subbab 4.1 anggaran biaya dan subbab 4.2 jadwal kegiatan. Pada subbab 4.1 terdapat tabel berisi detail sumber dana yang telah berhasil kami dapatkan untuk memproduksi video ini. Kami berhasil mendapatkan anggaran biaya dengan total sebesar Rp8.750.000 yang kami dapatkan dari kampus dan sponsor yang bersedia untuk bekerja sama dengan kami. Selanjutnya, pada subbab 4.2 terdapat tabel berisi jadwal kegiatan kami dalam menyusun proposal PKM dan memproduksi video. Untuk mengerjakannya, kami membutuhkan waktu selama 4 hari. Pada hari pertama, kami melakukan analisis permasalahan isu, pengonsepan ide beserta solusi, dan perancangan storyboard. Selanjutnya, pada hari kedua, kami melengkapi administrasi perizinan dan melakukan survei lokasi. Pada hari ketiga, kami mulai memproduksi video dengan proses perekaman dan pendesainan visualisasi konten video. Kami juga sudah memulai pengeditan video pada hari ketiga ini. Pada hari terakhir, yaitu hari keempat, kami melanjutkan pengeditan video dan mulai menyusun laporan akhir. Untuk kegiatan konsultasi. Baik, selanjutnya kami juga melengkapi proposal PKM VGK FGD 7 ini dengan 5 lampiran. Yang pertama, terdapat lampiran biodata ketua dan anggota.
Yang pertama ada biodata ketua dengan nama lengkap Hadijah Salma yang dilengkapi dengan biodata mulai dari jenis kelamin hingga penghargaan yang pernah diterima serta dilengkapi dengan tanda tangan. Lalu yang kedua, terdapat biodata anggota pertama dengan nama Virial Kaputri yang dilengkapi dengan jenis kelamin sampai penghargaan yang pernah diterima serta tanda tangan. Lalu yang ketiga ada biodata anggota kedua dengan nama lengkap Deliana Febianti dengan biodata mulai dari jenis kelamin hingga penghargaan yang pernah diterima serta tanda tangan. Lalu yang selanjutnya yaitu biodata anggota ketiga dengan nama Astrid Dwi Yolanda yang dilengkapi dengan jenis kelamin hingga penghargaan yang pernah diterima serta tanda tangan. Lalu selanjutnya yaitu biodata anggota keempat dengan nama Anastasia Jasmine yang dilengkapi dengan biodata jenis kelamin hingga penghargaan yang pernah diterima serta tanda tangan. Yang terakhir yaitu biodata anggota kelima dengan nama Muhammad Naufal Zidan yang dilengkapi dengan biodata mulai dari jenis kelamin hingga penghargaan yang pernah diterima serta tanda tangan. Lalu yang kedua terdapat lampiran tentang justifikasi anggaran kegiatan. Tentunya proposal PKM-VGK kami dilengkapi dengan data pengeluaran anggaran kegiatan. Yang pertama yaitu barang habis pakai dengan subtotal 7 juta. Lalu yang kedua ada belanja sewa dengan subtotal 1,3 juta. Lalu yang ketiga ada perjalanan lokal dengan subtotal 400.000. Lalu yang keempat ada lain-lain dengan biaya terduga yang subtotalnya 50.000. Dengan grand total 8.750.000. Lalu yang ketiga ada lampiran tentang susunan organisasi dan tim pelaksana serta pembagian tugasnya. Yang pertama ada Hadijah Salma, berasal dari program studi Arab dengan bidang ilmu sastra Arab. Alokasi waktu yaitu 20 jam atau per minggu dengan uraian tugas yang pertama menganalisis permasalahan atau isu, yang kedua administrasi perizinan. Lalu yang kedua ada Virial Kaputri dengan berasal dari program studi Arab dengan bidang ilmu sastra Arab. Alokasi waktu 20 jam, uraian tugasnya yaitu pembuatan laporan akhir serta pembuatan storyboard. Lalu yang ketiga ada Astrid Dwi Yolanda, berasal dari program studi Arab dengan bidang ilmu sastra Arab, alokasi waktu 20 jam, uraian tugasnya yaitu survei lokasi dan perekaman video. Lalu yang keempat ada Deliana Febianti dengan program studi Indonesia, lalu bidang ilmu sastra Indonesia, alokasi waktu 20 jam, lalu uraian tugasnya mengatur alur anggaran pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, menyusun timeline kegiatan. Lalu yang kelima ada Anastasia Jasmine, berasal dari program studi Indonesia dengan bidang ilmu sastra Indonesia. Alokasi waktu yaitu 20 jam dengan uraian tugas pendesainan visualisasi video dan pengeditan video. Lalu yang terakhir terdapat Muhammad Naufal Zidan, dengan program studi Rusia yang berasal dari dengan bidang ilmu sastra Rusia, alokasi waktunya 20 jam yang memiliki uraian tugas yaitu yang pertama pembuatan ide atau solusi dan yang kedua perancang cerita pendek. Lalu yang lampiran terakhir yaitu gambaran pemecah masalah atau storyboard dengan judul Melangkah Bersama Mengurangi Polusi dengan Transportasi Ramah Lingkungan yang mengacu pada scene atau skenario yang terdapat pada bab kedua. Yang pertama yaitu Rizky sedang di perjalanan menuju kampus dan merasa sesak karena polusi udara yang ada di sekitar dan mencari tahu tentang polusi udara yang terjadi di Jakarta. Lalu yang ketiga ada Rizky naik bus dan mengamati polusi udara di sekitarnya. Lalu yang keempat ada Rizky menceritakan pengalamannya menggunakan transportasi umum melalui media sosial dengan caption untuk mengajak masyarakat agar beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Lalu selanjutnya ada Rizky dan teman-temannya memasang poster dan flyer
tentang kampanye transportasi ramah lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu Rizky merasakan dampak dari pergerakan yang ia dan masyarakat sekitar lakukan yang terbukti saat ia berjalan di jalan ibu kota yang semakin bersih dan hijau serta bebas dari polusi. Sekian presentasi dari proposal PKM 3K kelompok FG7. Terima kasih atas perhatiannya Pak Archeli dan Pak Pengulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.